Kalau misalnya diperkirakan perusahaan, maksudnya kemungkinan perusahaan itu untuk bangkrut meningkat, otomatis kan value-nya turun seperti itu kan. Nah, maka WACC-nya otomatis naik karena debt-nya tinggi. Kayak gitu. Itu di case 3. Nah, ininya ya, bankruptcy cost itu sebenarnya apa sih kayak gitu. Jadi ada direct cost, financial distress kayak gitu. Ini terdiri dari apa kayak gitu. Yang pertama adalah direct cost, yaitu legal and administrative cost. Bankruptcy itu bangkrut, kebangkrutan, bankruptcy. Jadi kalau misalnya di bankruptcy cost itu berarti biaya kebangkrutan. Ingat ya, pokoknya ingat ada 3 case. Yang pertama dan kedua ini ada di pasar modal sempurna. Yang pertama nggak ada tax, nggak ada hutang, bukan nggak ada hutang, nggak ada tax, nggak ada biaya kebangkrutan. Yang kedua itu ada tax, tetap di pasar modal sempurna, tapi ada tax. Ini kita nggak ngomongin hutang ya, tetap ada tax. Yang ketiga dia ada bankruptcy cost. Jadi tetap ada tax, juga ada bankruptcy cost. Itu case yang ketiga. Nah, kesemuanya kita membandingkan, mulai dari case pertama tadi kita membandingkan antara firm yang dia unlevered firm dengan levered firm. Jadi ini ya, tulisannya levered tadi ini. Oh, ini saya nggak balikan ya, takut nanti error lagi. Unlevered. Jadi tulisannya unlevered dan levered. Bukan kalau di buku tuh kan levered ya. Kalau di buku tadi kalau salah. Oh, leveled. Itu kalau di buku. Jadi unlevered dan levered. Kayak gitu. Nah, bankruptcy cost itu dari direct cost dan financial distress. Direct cost itu bisa dilihat di sini. Di legal and administrative cost ultimately cause bondholders to incur additional losses. This incentive to debt financing. Ini. Nah, kalau financial distress itu dia nggak bisa membayar kewajiban hutangnya. Kan semakin besar hutang kita, semakin besar pula resiko kita tidak bisa membayar hutang itu. Kayak gitu kan, itu financial distress. Paham ya di sini untuk biaya kebangkrutan. Nah, kalau misalnya ini kalau di case 3 ini kita bisa lihat di 6.7 halaman 623 itu ada VL dengan kebangkrutan, berarti kan case 3. V leverage ini, VL itu leverage ya, VU itu unlevered. Ingat. Jadi pada intinya kita tuh menghitung nilai perusahaan. Perusahaan yang menggunakan hutang, V leverage, dengan perusahaan yang tidak menggunakan hutang, V unleverage. Seperti itu. Nah, kalau di case 3 ini kita menghitungnya yaitu VL dengan kebangkrutan sama dengan V unlevered ditambah PV penghematan pajak, tetap ya karena kan tetap ada pajak. Tetap ada penghematan pajak dikurangi kali ini ada baru PV-nya biaya kebangkrutan seperti itu. Jadi yang harus kita hitung baru adalah biaya kebangkrutannya. Nah, ini ya. Jadi ini tetap sama cara menghitungnya, tapi sekarang kita harus menghitung biaya kebangkrutan. Ini. Dilihat di paragraf bawah di halaman 622. Setelah kita menghitung KO ya. Ini rumusnya sama seperti tadi, bisa ya.
Setelah menghitung KO, nih, kalau misalnya nggak ada biaya kebangkrutan, maka ini bisa dihitung kalau misalnya nilai perusahaan itu 615. Tapi kalau ada biaya kebangkrutan, $556. Dia berubah jadi 13,5. Nah, biaya kebangkrutannya 59 juta. Jadi tinggal bisa dihitung, dimasukin VL kebangkrutan, VL fee unleveraged ditambah PV pengamatan pajaknya sama PV biaya kebangkrutan. Kayak gitu. Oh, jam 12 ya ini. Ini saya extend 15 menit nggak apa-apa? Karena nggak ada kuliahnya Pak Devri kan ya? Maksudnya biar ini kita kurang satu kegiatan belajar. Oke, saya cepet ya. Sekarang masuk packing order teori. Itu bisa dibaca jadi ini. Teori itu didasarkan pada informasi asimetrik. Dalam artian asymmetric information itu ini. Jadi manajemen yang tadi saya bilang ya, kalau misalnya dihubungkan dengan pasar tidak sempurna atau ini weak atau pasar tidak sempurna. Kemudian dia jam berapa? Jam 1? Jam 2 kan ya? Oh, jam 1. Oke, cepat aja ya. Bisa dibaca, pokoknya kalau packing order teori itu ada ringkasannya di halaman 627. Di PPT saya juga nggak nulis. Kita langsung masuk ini ya. Ini ya, tugas tutornya nanti dikirim ke saya ya. Jawaban dari ini. Oke. Sekarang kita belajar kebijakan dividen. Ini bisa dibaca sendiri ya. More bankruptcy cost, bankruptcy. Nah, ini ada conclusion-nya. Conclusion. Ada rekomendasinya apa aja. Bisa dibaca sendiri. Sekarang kita masuk ke kebijakan dividen. Jadi dividen tuh sebenarnya macam-macam. Ada stok dividen, ada cash dividen. Apa sih maksudnya? Jadi bentuk pembayaran ke pemegang saham itu bisa macam-macam. Ada yang pemegang saham dibayar dengan stok, ada yang dibayar dengan cash kayak gitu. Tapi kalau misalnya cash dividen berarti dia memang dibayarnya secara cash kayak gitu. Cash payment made directly to stockholders kayak gitu. Usually each quarter. Nah, sekarang kita berbicara mengenai kebijakan dividen. Sebenarnya dividen ini harus dibayar seberapa besar? Itu merupakan dilema juga bagi perusahaan, karena ketika perusahaan nggak membayar dividen, sebenarnya kan dananya jadi retain earning ya. Ingat kan ya, laba ditahan retain atau retain earning itu ketika perusahaan memiliki laba ditahan banyak, dananya itu kan sebenarnya bisa diputar lagi ke operasi atau bisa digunakan investasi sehingga meningkatkan keuntungan kayak gitu kan.